Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sudah di bab 2 ya. Kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Jadi FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang sebelum kita masuk FPB dan KPK, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari FPB dan KPK. Kita masuk ke dalam bilangan yang habis dibagi. Bilangan yang habis dibagi maksudnya di sini adalah bilangan yang hasil akhirnya itu sisanya adalah 0. Jadi misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 ini tidak ada sisanya. Contohnya begini. Kalau misalnya kita cari pakai begini. 4 dibagi 2 dapat berapa kali 2 dapat 4? Dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. Nah, 4 kurang 4 dapat 0. Ini namanya bilangan yang habis dibagi, tidak ada lagi sisanya. Beda dengan 5 bagi 2. Ini beda ya. 5 bagi 2 tidak bisa, maka kita ambil bilangan yang terdekat. 2 kali 2 dapat 4. Nah, sekarang 5 kurang 4 dapat 1. Kalau 1 berarti masih ada. Artinya 5 itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Jadi bilangan yang tidak habis dibagi. Jadi 4 bagi 2 dapat 2, atau 8 bagi 2 dapat 4. Ini juga 8 bagi 2 bisa hasilnya itu tidak ada sisanya, dia 4. Ini contohnya 8 bagi 2. 8 bagi 2 4. 4 kali 2 dapat 8. 8 kurang 8 dapat 0. Kalau hasilnya sisanya itu 0, maka dia 8 ini dikatakan bilangan yang habis dibagi. Nah, sekarang yang pertama, ciri bilangan yang habis dibagi 2. Jadi, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Bilangan genap misalnya 2, 4. Jadi 2, 4, 8 ini adalah bilangan yang genap. Atau bilangan yang angka satuannya, maksudnya angka satuannya, angka paling belakangnya itu adalah 0, 2, 4, 6 atau 8 ya. Jadi kalau belakangnya itu atau satuannya sebuah angka, belakangnya itu 0, 2, 4, 6, 8, dia bisa dibagi 2. Contohnya misalnya 22, satuannya dari 22, lihat, satuan dari 22, satuan itu berarti yang paling belakang, ini namanya satuan. Ini puluhan, kan kalau dua angka puluhan, sedangkan belakangnya itu adalah satuan. Perhatikan saja, kalau misalnya ini 2, berarti dia adalah bilangan yang habis dibagi 2. Lihat saja di sini 0, 2, 4, 6, 8. Pokoknya kalau salah satunya ini satuannya di belakang ini, berarti itu bilangan bisa dibagi dengan 2. Misalnya 22, kalau dibagi 2, kalau dia dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 11. Jadi pokoknya perhatikan saja, 24 itu bisa dibagi 2 karena ini 4. Ini artinya 24 ini bisa dibagi dengan 2. Atau misalnya 126, ini 3 angka ya. Pokoknya biar 3 angka, 5 angka, 10 angka, yang jelasnya perhatikan saja. Kalau dia di belakangnya, angka paling belakang namanya satuan. Kalau dia ini 6, ini nih, dia ada masuk salah satunya di sini, berarti dia bisa dibagi dengan 2.
Atau misalnya 400 ini angka satuannya di belakang adalah 0. Ini kita lihat Ki, 0 itu bisa dibagi dengan 2, berarti dia bisa ya. 400 bagi 2 pasti dia tidak ada sisanya. 400 bagi 2 kan dia 200. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang kedua. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi maksudnya ini, kenapa kita sebelum kita melangkah ke KPK, kita dituliskan ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2, dibagi 3, supaya memudahkan kita untuk mencari FPB dengan KPK. Jadi tidak usah maki dulu nanti cakar-cakar bilang ternyata tidak bisa dibagi 3, ternyata tidak bisa bagi 2. Lihat maki saja ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang ada di belakangnya juga 3, 6, 9. Jadi 3, 6, 9 dia bisa dibagi dengan 3 ya. Dia bisa dibagi dengan 3. Contohnya saja, perhatikan Ki. 126. Jadi perhatikan saja angka belakangnya. Kalau dia 6 angka belakangnya, maka dia bisa dibagi dengan 3. Terus kalau misalnya 339, lihat angka belakangnya. Kalau dia 9 berarti dia bisa dibagi 3. Atau misalnya 25.146. Kalau dia di belakangnya 6, maka dia bisa dibagi dengan 3. Tapi kalau dia belakangnya misalnya 400, dia ini tidak bisa dibagi dengan 3 karena masih ada pasti sisanya. Sedangkan ini adalah bilangan yang habis, artinya 0 sisanya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4. Jadi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4 adalah 2 angka terakhirnya itu bisa dibagi dengan 4. Misalnya saja kita beri contoh 4.824. Kita perhatikan saja, ini 24 bisa tidak dibagi 4? Bisa. Artinya ini 24 bagi 4 dia dapat 6. Itu artinya 4.824 bisa dibagi 4. Tidak usah makin lagi cakar-cakar dulu sebelum cari, daripada cakar lagi baru ternyata tidak bisa. Jadi cukup perhatikan makin saja angka belakang itu bisa tidak dibagi dengan 4. Contoh lain 3.716. Jadi untuk bilangan yang habis dibagi 4, perhatikan saja 2 angka terakhir di sini. 2 angka terakhir di sini adalah 2 angka terakhirnya itu bisa dibagi 4. 16 dibagi 4 bisa, dia dapat 4. Terus contoh lainnya 5.888. Perhatikan saja 88 itu dia juga bisa dibagi 4. Jadi 88 bagi 4 itu dia hasilnya 22. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi ciri bilangan yang habis dibagi 5. Jadi adapun ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 adalah angka satuannya itu. Jadi angka satuannya itu adalah 0 dengan 5. 0 dan 5 ya. Ini 0 dan 5 bisa dibagi 5. Misalnya 355. Perhatikan angka satuan, artinya angka paling belakang saja. Angka satuannya itu 5, berarti dia bisa dibagi, ini nanti bisa dibagi 5 ini. Angka ini berarti bisa dibagi 5 ya. Terus contohnya 7.120. Perhatikan angka belakangnya saja 0. Kalau 0 angka belakangnya, maka dia bisa dibagi dengan 5.
itu ya. Jadi untuk untuk pembagian 5 itu cukup perhatikan saja angka di belakangnya. Sebelum kita cakar, kita cari semua ini, perhatikan ini dulu angka belakangnya. Kalau angka belakangnya mau dibagi dengan, kalau misalnya angka ini mau dibagi 5, perhatikan ini saja. Kalau dia 0 di sini artinya ini bisa dibagi 5, atau kalau ini 5 berarti dia bisa dibagi dengan 5. Beda dengan kalau misalnya 3718. Kalau 8 itu dia tidak bisa dibagi dengan 5. Jadi percuma jadi saja cari ke 3718, pasti ada lebihnya. Jadi untuk mencari nanti bilangan yang habis dibagi 5, perhatikan saja. Kalau dia 5 di belakang atau 0 berarti dia bisa dibagi 5 ya. Jadi selain angka 5 dengan 0 maka dia tidak bisa dibagi 5. Nah, yang kelima adalah ciri bilangan yang habis dibagi 0. Jadi ciri-ciri sebelum macakar ki, daripada macakar ki sibuk mencari, perhatikan saja. Kalau misalnya dia pembagian 10. Kalau pembagian 10, bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka terakhirnya, jadi angka satuannya adalah 0. Misalnya 3130. 0 angka terakhirnya atau angka satuannya, maka ini bisa dibagi dengan 0. Dia bisa dibagi 0. Atau misalnya saja 10. Ini 10 kan 0 terakhirnya. Ini bisa dibagi 0. 10 bagi 10 dia dapat 1. Atau misalnya 7050. Ini kalau dia 0 belakangnya berarti dia bisa dibagi dengan 10. Jadi kalau misalnya ada kita temui bilangan misalnya 3556. Ini mau dibagi 10, pasti dia tidak bisa karena angka belakangnya ini adalah 6. Angka belakangnya itu 6. Dia tidak bisa dibagi 10. Sedangkan bilangan yang bisa dibagi 10 itu angka belakangnya 0. Ini kayak begini. 400 itu 0 belakangnya. 400 itu bisa dibagi 10 karena 0 di belakangnya. Atau 4224. Kalau angka belakangnya 4, dia pasti tidak bisa dibagi 10. Pasti ada sisanya. Jadi untuk memudahkan saja nanti kita membagi ya. Jadi ibu ulangi kembali, ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan yang awalnya angka terakhirnya atau satuannya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Ini seperti ini. 24 angka belakangnya itu adalah 4. Berarti dia bisa dibagi dengan 2. Pokoknya perhatikan saja. Kalau temukan ki pembagian yang mau dibagi dengan 2, perhatikan saja angka belakangnya. Kalau dia angka belakangnya 4, berarti ini. Perhatikan ki ini saja. Angka belakangnya 4 berarti bisa dibagi dengan 2. Angka belakangnya 0 bisa dibagi dengan 2. Angka belakangnya 6 bisa dibagi dengan 2. Atau angka belakangnya 8 bisa dibagi dengan 2. Nah, yang kedua adalah ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi kalau mau ki membagi dengan membagi 3, perhatikan saja. Kalau dia angka belakangnya itu 369, berarti dia bisa dibagi dengan 3. Misalnya 69 terus ini 3, pokoknya angka belakangnya itu 3 atau 6 atau 9, maka dia bisa dibagi dengan 3. Jadi seperti itu ya. 3, ciri bilangan yang habis dibagi 4 adalah 2 angka terakhir. Dia ini kalau untuk pembagian 4, 2 angka terakhir bisa dibagi dengan 4. Misalnya ini 4824, 2 angka terakhirnya adalah 24. Kalau 24 ini bisa dibagi 4, ini dia dapat 6. Pokoknya perhatikan saja. Coba maki saja dulu sebelum mencari 4824.
Kita coba dulu angka terakhir, apa bisa dibagi dengan 4 atau tidak. Nah, yang keempat, ciri bilangan yang habis dibagi 5. Jadi sangat gampang sekali. Kalau ada pembagian yang mau dibagi dengan 5, perhatikan saja angka belakangnya, angka satuan terakhir ini, angka terakhirnya saja. Kalau dia 5 atau 0, maka dia bisa dibagi dengan 5. Tapi kalau dia angka selain 5 atau 0, otomatis dia tidak bisa dibagi 5. Misalnya 8 tidak bisa dibagi dengan 5. Yang kelima, ciri bilangan yang habis dibagi 10. Jadi bilangan yang habis dibagi 10 adalah angka satuannya 0. Misalnya 3130, 0 angka terakhirnya, maka dia bisa dibagi dengan 10. Atau 10, 0 terakhirnya bisa dibagi dengan 10. Pokoknya angka terakhirnya itu 0, maka dipastikan dia bisa dibagi dengan 10. Tapi kalau angka terakhirnya itu adalah 6, 4, pokoknya 1, 2, 3, 4 sampai 9, maka otomatis bilangan itu tidak bisa dibagi 10 ya, seperti itu.